Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Widiawati dari jurusan Akuntansi UNES 2019. Saya di sini akan menjelaskan bab 9 yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Oke, teman-teman bisa menyimak ya tujuan pembelajaran kali ini supaya kita lebih paham lagi materi yang dijelaskan. Oke, lanjut saja materi yang pertama yaitu cakupan perspektif versus cakupan deskriptif. Apa itu cakupan perspektif? Pendekatan jenis ini merupakan pendekatan yang lebih baik untuk menampilkan materi untuk memasuki dunia bisnis. Pelaku bisnis pada umumnya dan spesialis informasi pada khususnya memiliki tanggung jawab dalam bertugas di dalam batasan etis. Terus lalu apa itu cakupan deskriptif? Cakupan deskriptif ini menjelaskan bagaimana hal-hal yang sedang dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk memberikan jalan yang dapat diikuti para profesional bisnis dan sistem informasi masa depan. Selanjutnya ada moral, etika, dan juga hukum. Apa sih itu moral? Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah, atau dengan kata lain, institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Meskipun masyarakat tidak semuanya mengikuti aturan yang sama. Selanjutnya ada etika. Etika adalah sekumpulan kepercayaan standar atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam diri seseorang atau masyarakat. Berbeda dengan moral, etika bisa jadi variasi dari komunitas dengan komunitas lain. Selanjutnya ada hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah terhadap subjek dan warga negaranya selama sekitar 10 tahun penggunaan komputer di bidang bisnis di pemerintahan. Selanjutnya ada undang-undang komputer di Amerika. Undang-undang ini terfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya data kredit dan data yang dipegang oleh pemerintah, privasi, kejahatan komputer, dan paten peranti lunak. Selanjutnya, Undang-Undang Paten Peranti Lunak di Uni Eropa. Parlemen Uni Eropa mengusulkan agar standar paten peranti lunak yang lebih ketat dibandingkan standar di Amerika Serikat ditetapkan. Selanjutnya ada Undang-Undang Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina. Pada saat ini, pemerintah Cina sedang berfokus untuk menerapkan peraturan penggunaan komputer dan internet. Peraturan ini menyatakan bahwa penggunaan perangkat itu tidak akan mengganggu keamanan negara, kepentingan sosial, kepentingan warga negara yang berasaskan hukum dan privasi. Selanjutnya ada kebutuhan akan kebudayaan etika. Bagaimana kebudayaan etika diterapkan? Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui tingkatan yaitu kredo perusahaan, program etika, kode perusahaan yang disesuaikan. Yang pertama ada kredo perusahaan adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jenjang bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Yang kedua ada program etika, adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Yang ketiga ada kredo perusahaan yang disesuaikan. Bentuk perusahaan merancang sendiri kode etika perusahaan mereka. Terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Yang selanjutnya ada meletakkan kredo program dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk melaksanakan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dan berinteraksi yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada alasan dibalik etika komputer. Alasan penting etika komputer itu yang pertama, ketentuan secara logis sebagai kemampuan untuk pemrograman komputer melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Yang kedua ada faktor transformasi. Etika ini didasarkan pada
faktor bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, ada faktor ketidaktampakan operasi internal ini memberikan kesempatan yang terjadi nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak. Nah, alasan penting etika komputer itu yang pertama ada hak sosial dan komputer, hak privasi, hak untuk mendapatkan keakuratan, hak kepemilikan, dan juga hak mendapatkan akses. Selanjutnya ada audit informasi. Saat menyusun etika pemegang komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang sangat penting. Mereka adalah para auditor internal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Jenis aktivitas audit ini meliputi audit finansial, audit operasional, efisiensi, dan juga kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya, penerapan etika dalam teknologi informasi. Yang pertama ada kode etik, menunjukkan kerangka tulisan yang menuliskan keharusan untuk masing-masing bagian. Yang pertama, keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, keharusan kepemimpinan organisasi, dan juga keputusan terhadap kode etik dan praktik profesional. Rekayasa peranti lunak ini mencatat pengaruh penting yang dapat menerapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting. Yang pertama, masyarakat, klien dan atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, koleks, dan juga diri sendiri. Selanjutnya, pendidikan etika komputer. Program edukasi formal dalam etika komputer tersedia dari beragam sumber mata kuliah di perguruan tinggi, program profesional, dan program edukasi swasta. Selanjutnya ada etika dan CIO. CIO merupakan orang yang tepat untuk memimpin upaya-upaya untuk memenuhi tujuan laporan ini. Selanjutnya, yang pertama itu mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik. Yang kedua, mempelajari sistem informasi akuntansi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Yang ketiga, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Yang keempat, mengintegrasikan ke dalam sistem informasi. Yang kelima, berperan dalam memberikan informasi keuangan kepada parlemen lingkungan. Selanjutnya ada pengaruh Sarbanes-Oxley. Tujuan dari Sarbanes-Oxley yang dikenal sebagai SOX adalah untuk melindungi para investor dengan cara membuat para eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas informasi keuangan yang diberikan ke lingkungan perusahaan. SOX terdiri dari 10 pasal utama, 2 diantaranya secara langsung memenuhi unit pelayanan informasi perusahaan. CEO dan CFO harus menandatangani laporan keuangan. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat disyaratkan untuk memiliki unit audit internal. SOX 404. Ketetapan SOX yang memberikan dampak terbesar pada TI bagian 404 membahas tentang penilaian manajemen mengenai pengendalian keuangan. Aktivitas perancangan harus mencakup identifikasi sistem yang memainkan peran dalam pelaporan keuangan. Yang kedua, identifikasi risiko yang dihadapi sistem. Yang ketiga, mendesain pengendalian yang mengatasi risiko ini. Yang keempat, mendokumentasikan dan menguji pengendalian tersebut. Yang kelima, memonitor efektivitas pengendalian seiring waktu. Yang keenam, memperbarui pengendalian sebagaimana dibutuhkan. Selanjutnya, SOX 409 membahas mengenai pengungkapan secara real time. Ini berarti perusahaan tersebut melaporkan perusahaan mengenai kondisi keuangan secara real. Selanjutnya, SOX dan COBIT disebut sebagai organisasi industri yang dapat memberikan standar keuangan untuk sumber daya informasi perusahaan. Organisasi yang sama dapat memberikan bantuan kepada perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.